Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang jalur gambar dari sumur bor atau sumur galinya sampai ke pengisian galonnya, teman-teman. Itu kita bahas sekarang itu eh, jalur atau skema depot air minum RO 2000 GPD, teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman yang minta gambar atau skemanya, karena selama ini kan saya uh, mentutorialkan atau men-sharing itu berupa depotnya. Jadi teman-teman banyak yang bingung bagaimana gambarnya, bagaimana skemanya. Jadi untuk kesempatan ini saya akan menampilkan atau menjelaskan dari mulai sumur atau air bakunya sampai ke pengisian galon. Oke, teman-teman. Terima kasih. Ayo kita saksikan. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, ayo kita lihat. Oke, teman-teman. Ini kita mulai dari nol rangkaiannya atau jalur-jalur depot air minumnya. Itu pertama kita menggunakan sumur bor atau sumur gali, teman-teman. Jadi intinya TDS-nya jangan terlalu tinggi. Karena apa? Karena kita ada air mineralnya. Jadi kalau bisa TDS-nya 100 dan mungkin paling tinggi mungkin 200, teman-teman. Nah, kalau bisa di bawahnya. Karena apa? Karena kita di sini nanti jalurnya kita ada air mineralnya atau RO-nya. Tetapi kalau teman-teman air baku TDS-nya 300 ke atas, itu alangkah baiknya itu hanya air RO aja, air RO-nya aja, teman-teman. Jadi tidak perlu air mineral. Oke. Jadi dari sumur bor ini langkah pertama ini biasanya saya kalau merakit depot itu untuk pompa yang pertama ini itu adalah tanggung jawab tuan rumah, teman-teman, karena itu dari air sumbernya atau air sumber bor dia. Jadi itu di luar paket biasanya kalau saya. Jadi ini pompa 1 itu air pertama itu kita tampung di toren, teman-teman. Di toren terserah teman-teman mau berapa ribu liter, tergantung biaya budget kita masing-masing. Lebih banyak lebih bagus. Jadi dalam jalur ini saya pakai yang 2000 aja, teman-teman. Nah, dari 2000 ini teman-teman mulai merakitnya itu menggunakan stop keran, kemudian diarahkan ke pompa. Nah, pompa ini, teman-teman. Nah, pompa ini biasanya ini memang masuk dalam paket. Kenapa? Dia untuk mendorong atau memfilter air ke tangki atau toren berikutnya. Oke, teman-teman, ini kemudian kita masuk ke tabung, teman-teman. Nih, jadi teman-teman bisa pakai berapa tabung terserah, teman-teman. Dalam paket ini saya kasih 4 tabung, teman-teman. Nah, di sini saya perumpamakan tabung pertama itu kita isi silika, kemudian tabung kedua ini kita isi mangan, teman-teman. Kemudian tabung ketiga itu saya isi karbon, dan tabung 4 karbon. Nah, karena karbon kalau TDS dari awal agak rendah itu akan bisa membantu menaikkan pH-nya, teman-teman.
Jadi saya pakai silika, mangan, karbon, dan karbon. Tetapi teman-teman kalau ada air bakunya zat kapurnya tinggi, jadi tabung pertama itu teman-teman bisa coba silika, kedua itu boleh resin kation teman-teman, resin, baru mangan, baru karbon. Nah kalau zat kapurnya tinggi tetap kita kasih, kalau tinggi kita kasih resin teman-teman. Nah kemudian dari tabung 4 ini kita pasang 4 osing filter. Jadi di sini saya pakai yang 20 inci 3 buah, atau teman-teman kalau mau pakai yang 10 inci bisa pakai 4 atau 5 buah teman-teman. Oke, dari sini kita masukkan ke toren yang kedua teman-teman. Nah di sini maksudnya kenapa? Jadi di tangki toren kedua ini itu airnya sudah ultrafiltrasi teman-teman, sudah melewati filtrasi. Nah inilah yang akan kita olah untuk menjadi RO nya dan air mineralnya gitu teman-teman. Oke, dari sini lanjut kita sambung seteran. Kemudian di sini kita kasih T teman-teman, dimana T nya ini nanti untuk air RO dan air mineral sumber awalnya ini teman-teman. Ini dia. Jadi ini kita coba rangkai yang ke RO nya dulu. Oke, jadi pompa ini teman-teman, pompa yang kedua ini itu adalah pompa joki untuk mendorong ke RO nya. Dari sini kita pakai ini untuk jalur ke air mineralnya. Oke teman-teman, di sini kita menggunakan 3 housing filter teman-teman. Nah di sini saya pakai yang 20 inci. Tadi yang di sini nih, ini kita kasih 05, 03 teman-teman. Nah 05, 03. Nah kemudian yang tadi ini kita kasih 03, ini kita kasih pas karbon teman-teman atau CTO, baru ini 01 filternya. Setelah itu dia masuk ke pompa vertikal. Nah sini biasanya saya pakai mesin Dracos teman-teman. Kalau yang 2000 bpd itu cukup mesin Dracos yang main 7 aja. Kalau dia 4000 bpd saya pakai yang main 9 teman-teman. Oke. Atau teman-teman yang hobi CNC bisa juga, sama aja teman-teman. Nah kemudian dari pompa vertikal ini teman-teman rakit untuk langsung masuk ke membran. Nah itu teman. Jadi membran itu dia di housingnya ini, housing membran stainless ini ada 2 lubang. Jadi teman-teman pakai untuk memasukkan membrannya itu lubang yang pinggir teman-teman. Jadi lubang yang tengah itu teman-teman tutup pakai dop drat. Kemudian keluarnya air jadi RO nya itu yang tengah teman-teman, yang tengah, dan untuk yang pembuangannya itu nanti yang di pinggir teman-teman, di sini di atas, tapi saya buat di bawah, sama aja teman-teman. Oke, kemudian masuk ke toren stainless teman-teman. Nih dari RO, yang air RO nya kita tampung di toren stainless. Kemudian untuk air mineralnya lagi teman-teman, ini jalur untuk air mineralnya. Air mineralnya ini kita bantu dengan 2 housing filter. Ini kita pakai yang 10 inci kita kasih di sini 03 dan 01 teman-teman. Oke, baru menuju ke toren stainless juga teman-teman. Jadi
torrent stainlessnya pakai 2. Ini yang untuk mineral, ini untuk yang RO. Jikalau air bakunya atau TDS-nya rendah, tapi kalau tinggi teman-teman, ini air mineralnya tidak bisa kita pakai, hanya air RO aja yang kita bisniskan atau kita jual belikan. Oke, kita masuk ke pembuangan. Nah ini teman-teman, jadi pipa merah ini jangan lupa teman-teman, pipa pembuangan untuk backwash tabung VRP kita. Nih, nah, untuk pipa merah itu pembuangan, kemudian untuk pipa hijau ini kita pakai untuk pembuangan RO. Jadi teman-teman tidak bisa digabung, karena apa? Pembuangan pipa itu tetap harus masing-masing. Pembuangan RO itu terutama tidak bisa digabung-gabung, kalau bisa dia sendiri. Sedangkan pipa pembuangan untuk VRP backwash itu bisa gabung semuanya. Contohnya untuk drain torrent yang ini, untuk pembuangannya bisa gabung, kita kasih stop keran. Ini juga bisa gabung, kita stop keran. Oke teman-teman, dari sini lanjut kita untuk air RO. Jadi di sini udah berapa pompa teman-teman? Ini pompa joki RO, ini untuk pompa air mineral, atau teman-teman bisa juga langsung dari sini langsung ke pompa, langsung ke galon dengan nanti menggunakan filter, jadi tidak perlu ditampung ke tangki stainless. Jadi ini bisa ya langsung teman-teman. Oke, sekarang kita proses yang air RO nya. Oke, dari tangki torrent stainless itu kita dorong lagi ke lampu UV teman-teman, dengan menggunakan ada 6 motion filter. Ini ada 6 motion filter. Ini biasanya saya pakai 03, 01. Ini CTO karbon, pas karbon. Kemudian ini 01, dan ini biokeramik teman-teman, biokeramik, dan di sini 01. Kemudian dia menuju ke lampu UV teman-teman. Ini lampu UV, dan menuju ke galon. Macam biasa teman-teman, di sini kita pakai biasa solenoid teman-teman, untuk katup elektroniknya, untuk keran elektroniknya kita pakai solenoid untuk mati hidupkan arus airnya di sini untuk masuk ke galonnya. Kemudian ini untuk yang air RO, ini RO teman-teman ya, RO. Kemudian kita lanjut untuk air mineralnya. Jadi teman-teman bisa dari sini, ini langsung kita ambil di sini, bisa juga. Jadi tidak perlu ke tangki stainless. Jadi tangki stainless ini bisa kita buang aja teman-teman. Ini bisa teman-teman tidak menggunakan tangki stainless, jadi menghemat biaya. Nah seperti ini. Jadi dari torrent yang sudah di ultrafiltrasi itu langsung ke galon, jadi menghemat biaya untuk tidak ada torrent stainless satu lagi. Ini teman-teman, itu pompanya tidak perlu lagi. Jadi cukup dari sini, kemudian menuju ke
mesin filter. Nah, ada 5 berarti tambah 2 7. Nah, di sini pun biasanya saya pakai 0301 ini pas karbon. 01 dan di sini biokeramik 0101. Setelah itu baru menuju ke UV teman-teman. Jadi kita menggunakan 2 UV teman-teman kalau untuk ada 2 air sumbernya atau air hasilnya ada 2, kita tetap menggunakan 2 UV. Sini langsung masuk ke galon, dan kita ambil juga untuk pembilas galonnya dari sini juga teman-teman, dari air mineral. Sini teman-teman. Nah, ini teman-teman, rangkaiannya seperti ini kurang lebih. Jadi tadi kita menghemat untuk air mineral tangki atau toren stainlessnya tidak kita pakai, jadi langsung dari toren yang sudah diultrafiltrasi, kemudian langsung masuk ke galon. Nah ini teman-teman, jadi ini kita minimal menggunakan dayanya 2200 teman-teman, karena untuk pompa Dracos itu adalah kurang lebih 1,5K dan pompa lainnya. Jadi kalau 2200 itu udah ibaratnya itu udah mentok kali teman-teman. Jadi ibaratnya kalau RO nya hidup tidak bisa yang lainnya hidup, paling tidaknya satu mesin yang bisa hidup. Nah, ibaratnya sistem bergantian. Tapi ya, kalau teman-teman ada rezeki lebih, bagusnya daya dinaikkan sampai 3300 atau 3000 lebih. Nah kurang lebih seperti ini depotnya teman-teman. Nah ini ada kita tambah biokeramik, bioenergi teman-teman nih. Kita tambah bioenergi, kemudian ini RO nya. Nah seperti ini teman-teman. Ini dayanya minimal, kemudian untuk menghasilkan lebih kurang 300 atau 500 galon per hari untuk RO nya teman-teman. Kalau mineralnya itu kurang lebih seberapa sanggup kita mengisi tangki toren yang 2000. Nah ini saya jual dengan paket 48 juta teman-teman. Nah ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman yang mau bertanya atau mau berkonsultasi atau mau sharing-sharing itu nomor HP saya ada di deskripsi, bisa yang langsung di WA atau di telepon. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.